Pertama-tama, marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan. Sultan Syahrir dikenal dengan julukan Si Kancil dan juga The Smiling Diplomat. Ia adalah seorang intelektual, perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Dia meninggal di Zurich, Swiss 9 April 1966 pada usia 57 tahun. Syahrir meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasyad dengan Putih Siti Rabiah yang berasal dari Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, seorang aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Sultan Shah Syam, seorang maklar saham pribumi yang paling berpengalaman pada masanya, dan Sultan Nur Alam Shah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya. Syahrir mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar ILS dan Sekolah Menengah Mulo terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel de Boer, kini menjadi Hotel Natur Dharma Delhi, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada tahun 1926, ia selesai dari Mulo, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Atas AMS di Bandung. Di sekolah itu dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batovis. Ia berperan sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil berteater itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahaya Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan siswa sekolah menengah AMS Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Dia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dalam Cahaya Universitas Rakyat. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada 20 Februari 1927, Syahrir termasuk ke dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis Young Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah menjadi nama Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, yaitu Kongres Monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh Polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari di gebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926. Koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di sana Syahrir mendalami sosialisme
Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Ducitau, yang kelak dinikahi Syahrir, meski hanya sebentar. Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Syahrir yang mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri hingga ke kalangan anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme dengan bertahan hidup secara kolektif, saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Syahrir pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia, yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Di awal tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan melakukan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, sehingga berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia oleh aktivis Partai Nasional Indonesia sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakyat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik. Pertama-tama marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan, katanya. Penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI baru yang pada Juni 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktikkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Dia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga sering berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Pada Mei 1933, Sultan Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Muhammad Hatta kembali ke tanah air pada Agustus 1932. Segera pula ia memimpin PNI baru. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI baru justru lebih radikal ketimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI baru menurut polisi kolonial cukup sebanding dengan organisasi barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi, secara cerdas, lamban namun pasti, PNI baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya. Karena takut akan potensi revolusioner PNI baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Bovendigul. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun. Tanah Merah Bovendigul adalah penjara alam di masa itu, yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasinya berada di tepi sungai di Gul Hilir, Tanah Papua bagian selatan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun sebuah kamp konsentrasi di Bovendigul setelah pemberontakan komunis di Banten tahun 1926 dan pemberontakan di Sumatera Barat tahun 1927. Tempat ini digunakan sebagai lokasi pembuangan pemimpin nasional yang jumlahnya mencapai 1.308 orang. Digul dibangun oleh Gubernur Jenderal de Grave pada tahun 1927
sebagai lokasi pengasingan tahanan politik. Di sekeliling Digul terdapat hutan rimba dengan pohon yang menjulang, jauh dari manapun, hanya dengan jalur udara untuk dapat mengakses lokasi tersebut. Digul makin mengerikan lantaran banyak sekali nyamuk malaria yang ganas. Kondisi saat itu semuanya hutan lebat, rawa-rawa yang banyak nyamuk malaria, dan di sungainya banyak sekali buaya. Terlebih saat itu banyak penduduk asli yang masih headhunter atau masih kanibal, masih suka makan orang. Kalau tahanan melarikan diri, pada umumnya tentara Belanda tidak perlu repot mengejar mereka. Sudah dipastikan usaha mereka hanya akan berakhir sia-sia. Paling bagus para tahanan ini hanya tersesat di tengah hutan lalu terpaksa kembali pulang. Namun ada pula yang jatuh ke sungai, lantas dimangsa buaya. Ada lagi yang memasuki permukiman penduduk lokal. Mereka hanya mengantarkan nyawa lantaran dibunuh oleh suku pedalaman. Disinilah Sultan Syahrir diasingkan hampir setahun bersama Hatta dan tokoh nasional lainnya seperti Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Suka-Sumitro, Murwoto, Ali Arham, dan sejumlah pejuang lainnya. Digul pun disebut sebagai tempat pembuangan yang paling menyeramkan. Setelah setahun di Bovendigul, Papua, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir dipindahkan ke tempat pengasingan baru, yakninya Banda Neira di Maluku. Mereka tiba di Banda Neira pada Februari 1936. Banda Neira berada di Maluku Tengah, merupakan sebuah pulau kecil dengan sejarah besar. Sejak abad ke-17, Portugis, Belanda, dan Inggris melalui masing-masing kongsi dagangnya berebut pengaruh hingga memonopoli penjualan biji pala, salah satu rempah yang berharga di Eropa. Ketika pada akhirnya VOC menguasai kepulauan Banda Neira dengan monopoli penjualan biji dan bunga pala, serta membangun banyak benteng, pada akhirnya pulau ini menjadi salah satu titik strategis perdagangan dan militer di Nusantara Timur. Tak heran jika pada era tersebut hingga akhir penjajahan Belanda di Banda Neira, para pangeran dan sultan dari berbagai kawasan diasingkan di pulau ini. Syahrir pun begitu terkesima dengan pemandangan indah di Banda Neira. 3 jam lamanya kami berlayar, cepat sekali karena angin cukup kencang. Kami berlayar di atas taman-taman laut dan melihat matahari terbit sangat indahnya. Kemudian kami kembali lagi ke pantai, seharian bermain dan juga bersantap siang di situ. Lautnya biru, bening dan tenang. Saat cuaca baik, permukaan laut rata laksana cermin. Saking terkesimanya dengan keindahan Banda Neira, Sultan Syahrir juga sempat menuliskan sebuah ungkapan yang berbunyi, "Jangan mati sebelum ke Banda Neira." Malam pertama berada di Banda Neira, Syahrir dan Hatta menginap di rumah Iwa Kusuma Sumantri yang letaknya tidak jauh dari dermaga. Keesokan harinya mereka pindah ke rumah Dr. Cipto Mangunkusumo. Setelah seminggu mereka menyewa rumah milik Tuan De Vries. Mereka mempekerjakan Halimah untuk memasak dan Khaidir sebagai pelayan. Setelah beberapa hari kami di Neira, tampak olehku Syahrir dihinggapi oleh psikologi kesunyian. Di Digul dia biasa mengobrol dengan kawan-kawan yang banyak, kata Hatta dalam autobiografinya. Kesunyian Syahrir terobati dengan mengangkat anak-anak yang bersaudara, yaitu Des Alwi, Lili, Mimi, dan Ali. Namanya anak-anak pasti suka bermain. Pernah suatu kali menumpahkan air yang membasahi buku-buku Hatta. Tak enak sama Hatta, Syahrir pun memutuskan pindah, menyewa kamar di rumah orang tua Mimi. Rumah itu peninggalan Mbak Adilah, seorang letnan Arab yang kaya. Syahrir dan Hatta bertolak belakang. Syahrir suka keramaian, sementara Hatta suka kesunyian. Syahrir menyukai musik, Hatta tidak. Dia lebih suka membaca dibandingkan musik. Pernah suatu waktu, Hatta terganggu dengan gramofon Syahrir
yang menyajikan musik klasik. "Jangan keras-keras, itu terlalu barat." "Seperti Syahrir yang ke barat-baratan," celetuk Hatta. Ketika Des Alwi, anak angkat Hatta, menyampaikan keluhan ini pada Syahrir, dia malah tersenyum. "Hatta mengatakan aku ke barat-baratan, dia sendiri kalau mimpi pakai bahasa Belanda," balas Syahrir. Sejak tinggal terpisah, anak-anak Syahrir pun mengunjungi Hatta 3 kali seminggu untuk belajar dan setiap Sabtu untuk makan siang bersama. "Kami lebih suka makan di rumah Om Kacamata karena makanannya lebih baik dan lebih bervariasi daripada di rumah Om Rir, yang bagi kami rumah kami sendiri," kata Des Alwi. Setelah tak lagi serumah, Syahrir kurang begitu memperhatikan makanan, walaupun dia senang sekali makan ikan. Dia amat menyukai loki, sejenis lobster atau udang pantai yang besar, yang hidup dan bersembunyi di lubang karang dan keluar jika air surut. Loki kemudian digoreng dengan minyak panas dicampur kecap. Adalah makanan kesukaan Syahrir selama masa pembuangan di Banda. Syahrir sudah dianggap sebagai keluarga Ba'adilah. Nenek Des Alwi menyebutnya anak ke-15. Dia pun dilibatkan dalam berbagai persoalan keluarga. Dia ikut mengambil keputusan, tempat bertanya, dan meminta nasihat. Setelah nenek Des Alwi meninggal, Syahrir diminta tinggal di rumahnya yang disebut rumah besar, karena paling mewah dan indah di Banda Neira. Rumah itu dibangun oleh kakek buyut Des Alwi pada paruh pertama abad ke-19 ketika Banda Neira menjadi kepulauan terkaya di Hindia Belanda. Ketika kami pindah ke rumah besar setelah wafatnya nenek, semua barang-barang antik kami pindahkan ke museum yang ada di paviliun sayap kanan rumah besar itu, lalu digantikan dengan perabot-perabot modern Syahrir yang dibelinya dari seorang guru Belanda yang pindah ke Jawa. Ibu Des Alwi menyiapkan makan siang di rumahnya, lalu dikirim dengan rantang ke rumah besar. Untuk makan malam, anak-anak angkat Syahrir menyiapkan sendiri. Syahrir hanya memasak bila dia menerima kiriman loki dari teman-temannya para nelayan, atau bila saya berhasil memperoleh loki di pantai ketika air sedang surut. Syahrir dikenal sebagai sosok yang kerap berkumpul dengan anak-anak muda saat diasingkan di Banda. Banyak sekali anak muda yang mempunyai klub sepak bola antar kampung. Ada yang bernama Prince Hendrik, Koningin Juliana, Belgika, dan masih banyak lainnya. Setiap kali ada pertandingan selalu ada bentrok antar pemuda. Diawali dengan sindir-menyindir, lalu berjalan berkelompok-kelompok, dan ujungnya perang antar geng. Kondisi demikian konon membuat Syahrir resah. Melalui kegiatan kumpul pemuda, Syahrir mengusulkan gagasan untuk mempersatukan pemuda-pemuda itu dengan tujuan membuat akrab anak muda Banda antar kampung. Dengan segala dinamika, kala itu terbentuklah organisasi yang bernama Persatuan Banda Muda atau disingkat Perbamu. Dari situ, Perbamu banyak memainkan peran dalam kegiatan sosial dan kebangsaan dari Banda Neira.